Di sebuah desa terdapat seorang janda. Janda itu bernama Ibu Surti. Setiap harinya, Ibu Surti bekerja sebagai petani. Ia tinggal di sebuah rumah kecil sederhana bersama kedua anak perempuannya. Anak pertamanya bernama Putri, dan anak keduanya bernama Ira. Suami Ibu Surti meninggal saat anak-anaknya masih kecil. Kedua anak perempuannya mempunyai sikap boros, manja, dan tidak menghormati ibunya. Di siang hari di meja makan, Bu, Ibu. Iya, ada apa, Nak? Makan siangnya mana, Bu? Gimana sih Ibu ini kok belum nyiapin makan siang? Maaf, Nak, Ibu hari ini sakit. Gimana sih Ibu ini? Ya udah, mana sih uangnya? Ibu lagi sakit, Nak. Kepala Ibu pusing. Hari ini Ibu nggak kerja. Ah, Ibu pasti males. Nggak guna banget sih jadi Ibu. Ira pun pergi keluar karena kesal. Kemudian Putri anak pertamanya yang baru bangun tidur pun keluar dari kamarnya dan meminta uang. Bu, minta uang dong. Ibu nggak punya uang, Nak. Bu, ini gimana sih? Aku itu mau belanja, mau shopping sama teman-teman. Hari ini Ibu nggak kerja, Ibu lagi sakit. Pokoknya aku nggak mau tahu, Ibu harus dapat uang, Ibu harus kerja. Iya, Nak. Akhirnya Ibu Surti terpaksa bekerja di tengah kondisinya yang sedang sakit. Setelah seharian bekerja, Ibu Surti hanya membawa uang sebesar Rp20.000 dari hasil jualan jagung. Sesampainya di rumah, Mana Bu uangnya? Ini uangnya, Nak. Uang 20.000 itu buat apa, Bu? Gak bisa beli apa-apa. Zaman sekarang itu apa-apa mahal. Cuma itu aja, Nak, yang bisa Ibu kasih. Ibu ini gimana sih? Gak becus jadi Ibu. kemudian Ira pun datang. Bu, minta uangnya dong. Aku mau beli HP baru. HP ku sudah lama, sudah jelek. Malu Bu sama teman-teman. Untuk saat ini Ibu belum punya uang, Nak. Ibu ini gimana sih kalau hidup kita begini terus? Kapan kita bahagianya, Bu? Iya, Bu. Kita capek hidup kayak gini terus. Oh iya, kita kan punya sertifikat rumah tanah ini. Bagaimana kalau kita jual aja? Jangan, Nak. Kalau kamu jual tanah ini, kita mau tinggal di mana? Setelah kita jual sertifikat tanah ini, kita akan pergi dari sini, Bu. Iya, Bu. Mana sertifikatnya? Ibu nggak akan berikan sertifikat itu kepada kalian. Ya udah, kalau gitu kita mau pergi dari rumah ini. Putri dan Ira pergi meninggalkan ibunya. Mereka menyusun rencana untuk mengambil sertifikat tanah dari ibunya. Pokoknya kita besok harus ambil dan jual sertifikat tanah itu. Iya, Dek. Besok kita curi aja sertifikatnya. Iya, Kak. Kalau Ibu sudah nggak ada di rumah aja kita ambil. Semoga berhasil. Keesokan harinya, mereka diam-diam menyelinap di kamar ibunya untuk mengambil sertifikat tanah rumah mereka. Akhirnya sertifikat ini ada di tangan kita. Setelah kita jual sertifikat tanah ini, pokoknya hasilnya harus kita bagi dua, Kak. Iya. Jangan, Nak, mau kalian apain sertifikat itu? Ya kita jual lah, Bu, biar dapat duit. Jangan, Nak. Ibu ini apaan sih? Akhirnya Ibu Surti pun terjatuh dan kepalanya terbentur lantai hingga jatuh pingsan. Segala sisi warna bumi
mereka meninggalkan ibunya dan mereka pergi menjual sertifikat tanahnya. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Kemudian Nur, tetangga Ibu Surti, datang ke rumah Ibu Surti dan melihat kondisi Ibu Surti yang sedang berbaring di lantai. Dia pun memanggil tetangga sekitar dan meminta pertolongan. Bu Surti, Bu Surti, Bu, kenapa Bu? Tolong, Bu Surti, Bu. Setelah mereka menjual sertifikat tanah rumah mereka, mereka pulang dengan membawa uang banyak. Namun, nasib malang menimpa mereka. Di perjalanan, mereka bertemu dengan perampok yang kemudian merampok uang mereka. Hingga akhirnya, mereka pulang dengan tangan kosong. Setelah sampainya di rumah, salah satu tetangga mereka yang bernama Nur mengabarkan kepada mereka bahwa Ibu Surti sudah meninggal dunia karena cedera kepala sebab benturan keras. Ibu kalian meninggal? Apa ibu meninggal? Yang benar. Iya, ibu kalian meninggal kok kalian sampai nggak tahu. Bagaimana kalian ini? Kita nggak tahu, kita kan lagi keluar. Mereka menyesali perbuatan mereka dan menangis di makam ibunya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Ibu kenapa tinggalin kita? Kita berdua belum bisa bahagiain ibu. Maafin ya Bu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan sudah terlambat. Mereka sekarang hanya bisa berbakti dengan cara mendoakan ibunya agar diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Sedih, marah, kecewa, dan menyesal berkumpul menjadi satu, menyambut aliran nafas, memberatkan langkah. Tapi air mata sudah tak ada gunanya lagi. Ketika tubuh mereka kembali menyatu dengan bumi, kalau bisa memutar waktu, pasti langsung dilakukan tanpa ragu. Sayang, itu semua cuma bisa dilakukan dalam angan-angan. Kenyataan pun tak bisa berubah rasa kehilangan. Akan tetapi, terasa pedihnya saat kita ditinggalkan orang tua, sekalipun tak ada kenangan manis bersama mereka. Setidaknya, hal-hal ini saja sudah pasti disesali setiap anak ketika orang tuanya meninggal dunia.